Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Apa kabar Indonesia Malam? Pak Rian, ini kalau kita bicara soal ketegasan, tapi yang juga menjadi dilema Pak, ini di satu sisi kita ingin memberantas aksi premanisme, tapi di sisi lain kenyataannya yang kita tidak bisa tutup mata, tadi yang disampaikan Pak Roni Sompi juga, mungkin ada dari kalangan pengusaha yang masih memanfaatkan jasa preman atau bahkan perorangan yang masih memilih menggunakan preman untuk melancarkan kegiatannya, begitu. Gimana Pak Rian? Saya sepakat dengan Pak Sarman, Pak Roni, karena gini, ini kayak love and hate gitu loh. Love-hate relationship iya, gitu Pak? Jadi ini kadang-kadang dipakai oleh pengusaha tertentu, kadang-kadang nggak suka. Jadi isu kita sebenarnya ya adalah masalah penegakan hukum. Sepakat dengan Pak Roni tadi, kalau memang itu hukum seperti itu diputuskan, ya janganlah yang terkena itu sewa preman lagi, terus ini lebih kuat preman lagi. Ini nanti ini kontestasi preman. Tidak selesai-selesai. Ini kasihan polisi loh. Saya bayangkan bahwa polisi ini mau tiap saat bapak polisi sama ibu polisi ini mereka cuma di hulu loh. Di hilirnya ya, hulunya ini banyak. Jadi hulunya selesaikan. Jadi kita bangun namanya budaya tertib hukum. Misalnya udah diputuskan hukum seperti itu, ya sudah. Kalau memang kalah ya kalah, menang ya menang. Sama-sama mengerti karena kayak namanya usaha ya, investasi kepastian hukum ya Pak Sarman ya, itu diakui dulu. Jadi pengusaha pun harus belajar. Oke, kalau emang kalah hukumnya ya sudah. Kita cari lain yang itu fair. Polisi jangan suruh kerja kayak gini terus, nggak habis-habisnya. Terus jangan nggak selesai nanti. Bapak ibu polisi kita jangan jadi korban. Tapi yang penting lagi adalah hulu, lihat ya. Ini adalah fenomena yang sangat nyata. Sebenarnya adalah bentuk di mana kita punya tingkat kemiskinan naik. Jadi gini, kalau semua orang bekerja, ya formal ya, nggak ada preman. Jadi harusnya kita mengakui secara tulus saja lah. Oke deh. Preman yang naik ini juga karena masalah apa? Orang nggak punya kerjaan. Saya udah di kampung ya teman-teman ya. Kira-kira saya juga udah mulai gini-gini. Kenapa? Nggak ada makan. Jadi itu PR besar pemerintah yang justru harus ditangani. PR-nya PR ekonomi, bukan PR sosial sebenarnya. Jadi kita bayangkan ya, kalau semua orang mau ada pekerjaan itu baik, formal, halal, mau jadi preman, nggak mau. Jadi ini menjadi pekerjaan bersama, jadi jangan salah-salahkan lah. Jangan salahkan sana-sini, pengusaha jangan disalahkan, pengusaha udah repot, polisi jangan salahkan, tapi kita tahu, this is a problem of economics. Nah, dengan demikian kita tahu bagaimana kesananya. Jadi misalnya bagaimana kita meningkatkan investasi, kemudian bagaimana yang namanya penegakan hukum berkuat lagi. Jadi arah kita lebih jelas. Dengan demikian solusinya kita menjadi solutif, bukan selotip. Selotip cuma nempel namanya, solutif. Jadi dengan demikian pertama jangan salah-salahkan, kedua cari akarnya. Dan bagi pendapat saya dari 5 tadi, akar paling besar satu adalah ekonomi, akar kedua adalah apa? Politik. Ada mungkin pada zaman pemilu ya transaksi nanti kalau apa dapat apa. Tapi ini sudah selesai. Tapi saya melihat ekonomi saja. Mari kita sama bangun ekonomi, kita ketemu pengusaha, buat bisnisnya, ekonomi jalan, pasti dapat selesai ini. Baik, itu tadi ulasan yang disampaikan oleh Pak Rian. Pak Roni Sompi mungkin juga punya pemikiran atau pandangan berbeda ketika kita bicara soal pengawasan, penindakan aksi premanisme ke depan ini harus berjalan seperti apa Pak? Ya, saya justru sependapat dengan penyampaian Pak Rian tadi, bahwa pelaksanaan untuk memperbaiki semuanya kaitan dengan kegiatan premanisme itu harus komprehensif. Jadi ada sinergi dari semua stakeholder terkait. Tidak hanya pemerintah, rakyat juga, termasuk pengusaha. Bagaimana pengusaha karena punya CSR ya, Corporate Social Responsibility, tolong dong diberikan sesuai dengan porsinya. Sehingga kalau ada permintaan dari yang mengatasnamakan ormas, kan itu sudah ada bagiannya, sudah ditentukan. Mungkin ini juga akan memberikan kontribusi untuk menghilangkan aktivitas yang bersifat premanisme. Semua sudah diatur begitu ya Pak ya? Iya, semua punya porsi, punya tugas dan fungsi kalau pemerintah, kemudian rakyat juga punya hak untuk menolak. Jangan menggunakan preman ketika memperjuangkan haknya dalam bidang hukum, ya biarkan mekanisme penegakan hukum itu berjalan. Ketika ada kasus perdata untuk eksekusi, ya oleh panitera, jangan preman menghalangi, ya nanti ada aparat yang bisa membantu untuk menertibkan. Nah, saya kira semua ini perlu ada kebersamaan kita semua. Jangan terlalu membebani kepada pemerintah,
Tapi ya namanya solusi seperti yang Pak Rian tadi sampaikan, ya solusi bersama dong. Biar sama-sama kita lebih nyaman semuanya. Bagaimana kita memberikan ruang yang besar kepada para pengusaha untuk memberikan tempat bekerja bagi ormas-ormas yang memang membutuhkan. Ya, saya kira seperti itu. Pak Sarman, ini komitmennya tidak hanya milik pemerintah atau para penegak hukum, tapi juga bagi para pelaku usaha maupun juga masyarakat ya di tingkat yang paling rendah pun juga diminta komitmennya supaya preman-preman atau aksi premanisme ini tidak terus langgeng begitu di masyarakat. Semua ada jalurnya, bahkan mungkin harus bisa menerima setiap keputusan hukum yang harus dihadapi, begitu bagaimana responnya Pak Sarman? Ya kan premanisme ini adalah masalah ketertiban umum ya, supremasi hukum dan kondisi sosial masyarakat kita. Makanya memang penegakan hukum itu sesuatu yang harus dikedepankan. Satu, yang kedua tentu dibarengi dengan pembinaan dan pengawasan oleh instansi terkait dalam hal ini, karena di pemerintah daerah itu kan ada yang namanya Linmas ya, Kesbang Linmas dalam hal ini. Tentu di semua tingkatan ini harus dilakukan pembinaan dan pengawasan, tidak dibiarkan. Yang ketiga, harapan kami bahwa ke depan ini kan pemerintah dalam hal ini Kemendagri kan akan melakukan revisi terhadap undang-undang ormas dalam hal ini. Saya rasa di sini juga mungkin perlu lebih tegas lagi ya, apa yang menjadi fungsi dan tugas yang sudah ada saat ini itu lebih didetailkan lagi. Kemudian apa sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila melanggar daripada tujuan daripada ormas itu. Nah kemudian tentu juga ada juga nih Pak Sompi mengenai seragam ormas ini juga kalau bisa juga diatur juga lah, ditertibkan lah. Ya jangan seperti jadi PPM gitu loh, pura-pura militer atau pura-pura polisi gitu kan. Jadi ini juga menjadi apa? Secara psikologis ini juga tanda kutip menakut-nakuti masyarakat juga ini. Ada kadang-kadang yang juga seperti pangkat-pangkatnya dibikin dan seperti betul. Jangan jadi sampai lebih sangar daripada para penegak hukum sebetulnya. Betul. Kan kita lihat kan banyak ormas-ormas juga yang sampai saat ini memiliki kontribusi besar untuk bangsa, memberikan persatuan kesatuan bangsa. Seragamnya juga cukup bagus, kondisif gitu loh. Jadi artinya bila perlu sampai ke situ juga diatur. Supaya ke depan praktek-praktek seperti ini tidak lagi terjadi, dan mari kita menjaga iklim usaha dan iklim investasi Indonesia yang lebih baik untuk masa depan ekonomi kita yang berkelanjutan. Itu yang kita harapkan, dan tentunya perbincangan kita malam hari ini juga sekaligus menjadi edukasi ya untuk seluruh masyarakat, apapun kemudian kepentingannya baik pelaku usaha maupun masyarakat secara pribadi, untuk juga ikut terus berkomitmen agar aksi premanisme ini tidak terus langgeng begitu, dan ormas-ormas bisa kembali pada fungsinya untuk menjadi pembangun di masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Terima kasih Pak Sarman, Pak Roni Sompi, terima kasih juga Pak Rian malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semua.